bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi di kelas virtual hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan berbahagia selalu ya. Sebelum Bapak mulai kegiatan hari ini, mari kita haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum memulai kegiatan kita berdoa. Bapak mohon kepada Ketua Kelas, Gus Sam, untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Gus Sam. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, sudah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Gus Sam karena sudah memimpin teman-temannya berdoa. Setiap memulai kegiatan itu harus dimulai dengan berdoa. Sudahkah anak-anak mengunjungi classroom hari ini? Sudah mengisi presensi hari ini? Sudah ya. Kemudian di sana sudah Bapak juga sematkan bahan ajar, kemudian LKPD. Nanti silakan anak-anak download. Nah, berikutnya mari kita akan lanjutkan. Kalau bulan November itu biasanya diperingati dengan hari apa ya? Hari pahlawan. Nah, untuk mengenang jasa pahlawan kita dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Terima kasih anak-anak sudah ikut menyanyikan lagu nasional. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lakukan salam PPK ya anak-anak ya. Anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Tema 5. Apa judulnya anak-anak? Pahlawan. Iya, tema 5 dengan judul Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan Para Pahlawan. Pembelajaran ke-1 anak-anak. Kemudian, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak mengenal pengetahuan baru dari teks non-fiksi tentang cerita sejarah kerajaan. Anak mengetahui sifat-sifat cahaya. Inilah materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya mampu mengumpulkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia dengan teliti. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Setelah anak-anak mengetahui materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Kemudian coba buatlah pertanyaan terkait gambar tersebut. Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Gek Nanda, silakan. Yang sedang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki tersebut membantu nenek menyeberangi jalan. Kemudian, sifat apakah yang dimiliki oleh anak tersebut? Coba Lina. Sifat pahlawan. Dia mau membantu nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Bacalah teks non-fiksi cerita sejarah kerajaan Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Bapak mohon Ratna untuk membaca teks tersebut. Raja Purnawarman, ia selalu berjuang untuk rakyatnya dan memberantas perompak. Ya, Bapak minta Gosam untuk melanjutkan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanagara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Ya, jadi di sini diceritakan tentang sejarah kerajaan, yaitu Raja Purnawarman. Kemudian kita akan lanjutkan anak-anak. Kita akan mengerjakan LKPD 1.
Nah, coba sebutkan perjuangan dan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Silakan anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan perjuangan dan sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman? Raja Purnawarman berjasa membangun saluran air untuk kemakmuran rakyatnya. Kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Berlantas perompak. Ya, memberantas perompak. Kemudian berikutnya, apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Iya, betul. Dia lebih mementingkan tujuan bersama ketimbang kepentingan dia sendiri. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Bapak memiliki beberapa gambar tokoh, ya. Nanti anak-anak silakan pasangkan siapa nama tokoh tersebut, kemudian dari mana tokoh tersebut. Ya, Kak Gusti Rama, siapa nama tokoh yang pertama ini? Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Ya, betulkah itu Patih Gajah Mada? Kita coba ya. Kita coba. Ya, ternyata itu adalah Sultan Hasanuddin, ya. Beliau adalah memimpin kerajaan Gua-Talo di Makassar. Kemudian gambar yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan tokoh tersebut? Ya, Putih Gajah Mada. Bukan putih ya, tapi Patih Gajah Mada. Ya, jadi kemudian gambar yang ketiga, siapa yang bisa menyebutkan? Sultan Iskandar Muda. Ya, betul. Ini adalah Sultan Iskandar Muda. Kemudian yang terakhir, siapa nama tokoh tersebut? Iya, beliau adalah Raja Bala Putra Dewa. Baiklah anak-anak, berikut adalah beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di kerajaan tersebut pasti memiliki peninggalan. Yang disebut apa anak-anak? Prasasti. Iya, namanya prasasti ya. Di sini ada prasasti Ciaruteun, peninggalan kerajaan Tarumanegara di Bogor. Anak-anak, silakan sekarang mengerjakan LKPD tentang perjuangan dan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh tersebut. Kita akan lanjutkan untuk membahas LKPD 2. Tokoh Raja Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Kemudian Sultan Hasanuddin, apa perjuangan yang dilakukan? Sultan Hasanuddin antara lain cinta tanah air, rela berkorban, mempunyai percaya diri yang tinggi melawan penjajah. Betul, Sultan Hasanuddin itu sering dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Anak-anak, apa yang bisa anak-anak amati dari gambar tersebut? Batu besar yang berisi ukiran Cahaya. Ini adalah prasasti. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa ada batu yang berisi tulisan. Betul sekali anak. Tapi yang Bapak beri tanda di sini adalah bagaimana prasasti atau batu tersebut bisa terlihat. Ini kan ditaruh di museum anak-anak ya. Nah kemudian kenapa batu ini bisa terlihat? Karena ada pancaran cahaya. Coba kalau tidak ada cahaya, bagaimana kita bisa melihat batu ini? Tentu akan gelap kan anak-anak ya. Anak-anak coba perhatikan video berikut ini tentang sifat-sifat cahaya. Simak dengan baik, nanti akan ada pertanyaan dari Bapak ya. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat menembus benda bening. Tadi anak-anak sudah melihat video tentang sifat-sifat cahaya. Ini adalah contoh gambar tentang sifat cahaya yang bagaimana. cahaya merambat lurus. Kemudian gambar berikutnya. Ini menunjukkan sifat cahaya yang bagaimana. Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian sifat cahaya yang berikutnya. Cahaya yang dapat dibelokkan. Kemudian yang terakhir. Cahaya dapat menembus benda bening. Nah, anak-anak, sampailah kita pada LKPD yang ketiga. Tadi anak-anak sudah membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang anak-anak silakan lakukan percobaan tersebut, kemudian nanti
sampaikan laporan anak-anak. Percobaan pertama, siapa yang mau menyampaikan? Nama percobaan. Percobaan cahaya meramat lurus. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat meramat lurus. Ngakan, silakan sampaikan percobaan 2. Percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan mengetahui apakah cahaya dapat dipantulkan. Kemudian percobaan yang ketiga, Bapak minta Gosam. Silakan Gosam. Nama percobaan, cahaya dapat menembus benda bening. Tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang terakhir Bapak minta Lina ya untuk menyampaikan percobaan keempat. Nama percobaan, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan membuktikan cahaya bisa dibiaskan. Alat percobaan, pensil, gelas, dan air. Iya, betul sekali. Terima kasih anak-anak sudah menyampaikan LKPD 3 dengan baik sekali. Nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar ya. Sekarang kita lakukan ice breaking dulu. Tebak gambar. Siapa yang bisa menebak gambar tersebut? Sirama apa ini? Burung. Gajah. Kemudian anak-anak, Bapak punya tebak-tebakan lagi. Clue-nya adalah siapa bisa menebak tokoh tersebut. Patung Kobo Ibu. Iya, betul sekali. Kemudian sampailah kita pada kesimpulan anak-anak. Sebelum kita melakukan kesimpulan, silakan anak-anak ambil kertasnya, kemudian dilipat 2, kemudian dilipat lagi. Sudah semua merobek? Sudah. Sudah dibuka. Anak-anak, kita sampailah kepada kesimpulan. Ya. Yang pertama, apakah kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Chelsea? Kita bisa mengenal sifat-sifat dari raja. Yang mengenal pengetahuan baru dari Teknovisi tentang sejarah kerajaan, yaitu Raja Purnawarman. Yang kedua, Ngakan. Apa yang kita pelajari hari ini? Mengetahui kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang terakhir, Lina. Mengetahui sifat-sifat cahaya. Iya, yang terakhir adalah mengetahui sifat-sifat cahaya. Nah, sampailah kita pada kegiatan evaluasi. Terima kasih ya sudah mengerjakan tugas evaluasi hari ini. Nah, bagi anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 70, anak-anak melakukan remedial. Jadi, kemudian bagi anak-anak yang sudah mendapatkan nilai 80, itu nanti mendapatkan pengayaan atau materi tambahan. Baiklah anak-anak, sekarang kita kuisis ya, kuisis anak-anak. Ya, silakan boleh dimulai anak-anak. Jadi pertama itu adalah Ngakan, kemudian Dian, kemudian Dek Nanda ya. Selamat ya anak-anak. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah ya. Sekarang anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah, anak-anak jangan lupa untuk selalu ingat protokol kesehatan. Yang terakhir, sampailah kita pada penghujung acara. Anak-anak, kita akan berdoa. Bapak mohon kepada Gosam selaku. Teman-teman, sesudah pelajaran ada baiknya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri dengan Pramu Santi ya. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.